Realme Note 60 adalah sebuah penerus dari Realme Note 50 yang memang laris banget. Tapi, apakah HP ini akan sukses untuk mengulangi hasil penjualan dari Realme Note 50? Mari kita lakukan review dari Realme Note 60 ini. Secara singkat, HP ini membawa spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan prosesor Uni-SoC Tiger T612, RAM 6 GB untuk varian yang kita uji, storage 128 GB bertipe eMMC untuk varian yang kita uji. Dan dari spesifikasi tersebut, kita bisa lihat ini adalah upaya Realme untuk mendapatkan upgrade karena dia bisa memberikan varian RAM dan storage yang lebih banyak dibandingkan seri sebelumnya ya guys. Oleh karena itu, mari kita bahas aspek pertama yaitu dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Secara performance, HP yang punya skor Antutu 260 ribuan ini sebenarnya tidak ada masalah untuk penggunaan harian. Lancar-lancar saja, smooth-smooth saja untuk varian yang kita uji ya, RAM 6 GB. Kita agak merekomendasikan untuk HP di tahun 2024 akhir ini adalah dengan RAM 6 GB dibandingkan RAM 4 GB. Karena untuk kebutuhan multitasking yang lebih smooth. Tapi tidak hanya itu yang dilihat ya guys, karena prosesornya juga harus dilihat. Dan untuk di Realme Note 60 ini menurut kita itu kualitasnya masih oke untuk sebuah HP 1 jutaan. Smooth, hampir tidak kita ketemukan ada stutter selama penggunaan harian ya guys. Untuk buka tutup aplikasi, sosial media itu masih termasuk aman dan lancar. Dan untuk secara skor benchmark-nya juga kita coba menggunakan Geekbench 6. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme, stress test kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut dari sektor gaming, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Lanjut dari game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Terakhir, game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall, performance dari HP ini masih termasuk bagus untuk kelas harganya. Memang bukan yang terkencang dan terbaik di kelas harganya, tapi menurut kita masih termasuk oke banget ya guys untuk kelas harganya. Lanjut kita berbicara soal kameranya, di mana HP Realme Note 60 ini membawa konfigurasi kamera 50 megapiksel untuk kamera belakangnya. Secara kualitas untuk foto-foto sebenarnya masih termasuk oke dan wajar dan bagus untuk kelas harganya sebenarnya. Tapi memang untuk video, HP ini tidak dibekali oleh stabilisasi video, dan dalam kondisi low light memang masih wajar banget untuk hasilnya yang kalian bisa lihat setelah ini untuk sampel foto maupun videonya ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Realme Note 60 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya, dan gimana makanya untuk kualitasnya sih termasuk lumayan menarik. Dan ini dan berkasnya juga termasuk lumayan oke untuk kelas harga 1 jutaan. Tapi gimana makanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme Note 60 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita pegang handheld, dia tidak ada stabilisasi. Dan gimana mungkin? Apakah menarik atau tidak? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kita sih untuk kualitasnya termasuk lumayan ya guys. Untuk kelas harga 1 jutaan ini warnanya juga lumayan oke. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Realme Note 60 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi yang low light ya guys. Ini malam hari, dan menurut kita sih termasuk lumayan bagus ya guys. Meskipun noise-nya masih berasa, tapi wajar banget untuk kelas harga 1 jutaan. Dan ini gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme Note 60 kalau kita gunakan buat perekaman video. Memang untuk kualitasnya tidak akan sebagus untuk kelas HP 2 jutaan ke atas ya guys. Ini harga HP 1 jutaan. Ingat ya, autofocusnya juga masih sering autofocus. Kemudian ya ini sering banget ya untuk autofocus untuk kamera belakangnya. Lebih bagus kamera depannya, lebih autofocus. Terus kita coba bantu. Oke, dia lebih bantu. Kalau dibantu lebih oke. Tapi gimana makanya untuk kualitas kamera belakangnya? Itu ada bulan ya, bulannya pas bulan purnama. Ya kayaknya hampir purnama sih. Ya silakan tulis di kolom komentar ya guys.
Kemudian dari sektor layar, HP ini dibekali layar IPS dengan resolusi HD+ dengan refresh rate 90 Hz. Bisa untuk nonton YouTube hingga 1080p 60 fps. Tapi untuk Netflix maksimal di Wideview L3 ya guys, jadi ya agak disayangkan aja untuk sisi itunya. Kemudian HP ini dibekali oleh single speaker yang kualitas audionya termasuk lumayan oke. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sektor baterai life, HP ini dibekali baterai 5000 mAh yang termasuk lumayan awet untuk digunakan harian. Kita tidak menemukan kendala selama penggunaan seharian penuh ya guys untuk baterai 5000 mAh-nya. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini dibekali oleh charger 10 watt yang butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk full charge. Sesuatu hal yang masih cukup wajar untuk kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock-nya. Kemudian dari sisi desain menurut kita termasuk standar dan sama saja seperti generasi sebelumnya. Tidak ada perubahan yang signifikan dari generasi sebelumnya secara desain ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, dia dual SIM card plus micro SD slot, jadi sudah termasuk aman untuk penggunaan harian. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini masih belum support virtual background zoom yang memang wajar karena dari chipsetnya memang belum mendukung virtual background ya guys. Kemudian untuk secara fitur, HP ini tidak punya NFC tapi punya IP rating IP64, ini suatu hal yang langka untuk kelas harganya. Kemudian dia tidak punya aplikasi FM radio, tapi punya jack 3,5 mm, dan dia support USB OTG ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama untuk bernavigasi menggunakan HP ini. Lanjut dari sektor jaminan update software sendiri, HP ini tidak dibekali oleh informasi jaminan update sampai berapa tahun, tapi ya semoga masih akan dapat update minimal 1 kali update OS lah. Tapi kita berharap saja ya guys. Kesimpulannya, HP Realme Note 60 ini bukan sebuah upgrade yang signifikan dari generasi sebelumnya, tapi masih layak untuk dibeli di kelas harganya. Kalau memang kalian mau cari HP yang cukup all-rounder banget, ini adalah HP yang salah satu cukup all-rounder di kelas harganya. Menurut kita termasuk lumayan menarik ya guys untuk kelas harga HP 1 jutaan. Tapi sekali lagi ini ada beberapa dari review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Dan jangan lupa like video nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!